korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017, jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat, karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih, hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan, itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardh, dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah misalnya apa? Ya. Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono ngandel lah, pokoknya ngomong terus. Ora perlu ono ngandel, wes keliru lah pokoknya ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dhewe-dhewe. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel apa? Di rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, ya, dengan pelakuan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya tentu. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya?
Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus good, tidak harus apa? Good. Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuzhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, orang malah tawaduk muni kula mboten derek-derek. Falyuzhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya. Falyuzhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram tuh melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, kok haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk opo? Harusnya kamu bisa jawab, aku yo untuk asik. Basiku mbek kowe basik endi? Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala dzikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman, termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi, setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu yang ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan lho. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawak. Gus jenengan dadi kiai kowe ditok penang. Lho, wis santen. Kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan. Padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepengin ayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula nu mboten tetap ngenteni wong mati. Kalau ada cerita, bapak ini ku mudin itu tukang rumah wong mati, anak yang mondok teko, angger teko tak mondok agak tidur, itu ngambil jalur duit, kurang wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong, mangani wapi tak ngenteni wong mana ki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya kuwi lunak-lunak kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri ya jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap.
Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Belum sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Pak? Jadi ayo, saya gampang jadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Dari sopo, sing gak tetap apa penghasilan, harus ini pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan. Aku kadang rezeki tiap dino. Berarti apa nak sering di duit? Malah goblok meneh darah rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duit, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Malah jadi bodoh meneh darah rezeki mesti napa? Duit. Iku penyempitan ilmiah. Anak wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darah rezeki mesti napa? Duit. Berarti enak gak jadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho, termasuk susah itu ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi aman-aman susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya Sito. Alam nasroh lakanapa sadrak, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh itu identik dengan kelunak-kelunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mbok zina mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma. Wong Islam kudu yakin nek wis dikai fadhole Allah rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai nak santrine akeh undangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antasta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Sale kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa napa? Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat buat jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong rasa seneng. Gampang toh. Naik jadi murid, dia nggak ngibadahnya mulang, nak jadi murid ibadahnya sabar, gampang. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di duit ngamalam yo infak, kena di duit ngamalam sabar, gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita akan ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar ya dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas radi santri drengki, lha iku sempurna elek. Mau pas mulang ora bener niate riya, pas dhewean jebule drengki elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu benar-benar ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Bahwa resep Al-Quran Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka.
Saya tuh pernah di seminar ditanya, Pak Bahak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Huntang misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil. Jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Menurut survei di Bantul Jogja saja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, kalau balik ini, artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngerti? Uang sepakat ya, bisnis tasbih kodok mesti prospek kan. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak bir itu prospek apa? Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hongkong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hongkong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba saman pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya dia apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara, malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh dulu itu termasuk sila ketiga sing napa keadilan beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa terus termasuk bangsa sing napa beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Sama tak ceritani Indonesia kok cepat sugih piye. Batik ning gone Solo ning Yogyakarta cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mughalladzah mutawassit. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondom kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karwan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Nah, kalau kita kan sering banyak ada limbah. Angger nganggep jijik utawa najis kan enggak dipakai lah. Sementara mereka enak saja.
Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, ki roh sebab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet mlaku. Lah wong Islam ku esok sebab nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup patokan cekak irit. Dagap wong barat itu luwih fashion. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarungan klambinan cek jubah, kadang rangkep-rangkep cek serbanan itu ngentekno donya. Cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cekatok mbek kaosan poro itu dadi klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'anan apa? Litasqa. Bahwa